Hildegard ini dari Stanford, dia membuat list daftar kedalaman orang untuk berkonsentrasi. Ini tapi list ini saya gunakan untuk tujuan hipnosis. Ketika saya memberikan hipnosis ke orang, saya menggunakan standar yang dibuat oleh Hildegard dari Stanford. Mulai dari angka nomor 1, dia nggak bisa membuka matanya, eye closure. Angka nomor 2, mulai dari tangannya, tidak bergerak selama 15 menit, itu arm rigidity. Kedalaman orang untuk berkonsentrasi itu berbeda-beda tergantung dari hipokampusnya. So, ini adalah kabar baik untuk Bapak dan Ibu. Artinya, walaupun saya memberikan trainingnya saat ini, Bapak dan Ibu bisa expand memorinya lebih cepat, lebih bagus dibanding punya saya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Hildegard juga menunjukkan penelitian bahwa ketika orang dihipnosis, dia tidak harus melulu ditutup matanya. Dia menemukan fakta bahwa orang dihipnosis bisa sambil naik sepeda statis. Aktivitas yang monoton membuat kita terhipno. Tidak menyarankan kalau seumpamanya Bapak dan Ibu tahu pekerja rokok ya, yang pelinting rokok. Kalau kerjanya seperti itu aja, dia bisa terhipno itu. Dan dicolek di sini ya, tidur sekarang. Dia akan tidur karena kosong otaknya. So, matanya terbuka, tapi ininya kosong sebenarnya. Oke? So, ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Please, interaktif, karena saya tadi dibilang oleh Pak Hardi harus interaktif. Ada yang tanya? Silakan, Bapak Ibu. Sebelah kanan, tengah. Ya Ibu. Pak, tolong disebutkan langkah-langkah paling praktis dan efektif untuk menolak hipnosis. Boleh Pak? Oke, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang hipnosis. Tapi Bapak dan Ibu harus tahu bahwa orang yang dihipnosis di jalanan itu adalah orang-orang yang overtrance. Ini saya hanya membahas sedikit saja tentang hipnosis, saya tidak terlalu membahas tentang hipnosis sekarang. Pernah nggak Bapak dan Ibu melihat orang yang kalau berjalan seperti ini? Seperti menggunakan kacamata kuda. Hey, dia tetap jalan. Lalu sudah sampai di ujung, kok dia nggak panggil saya sih? Pernah ketemu orang seperti itu? Itu yang disebut overtrance. Dia trance terhadap sesuatu, dia fokus, benar-benar fokus, tetap seperti itu. Nah, indahnya adalah ketika di misalnya di tempat yang ramai. Kalau saya seorang pencuri profesional ya, yang menjadikan copet sebagai pekerjaan saya bisa tahu ini orang overtrance, ini orang tidak. Cukup lihat dari belakang. Karena postur tubuh itu ditentukan apa yang ada di sini. Percaya nggak? Kita bisa lihat ketika orang depres, pundaknya masuk, jalannya diseret, kepalanya nunduk. Nah, mungkin nomor 45 yang menyebutkan cinta lagi depres. Oh enggak ya? Oke lah, ya. Jadi saya akan menjelaskan itu nanti tentang hipnosis itu bagaimana. Tapi tolong pertanyaannya lebih diarahkan ke arah memori. Ada dulu tentang memori, please? Ada? Tidak? Oke, kalau tidak ada, apa yang Ibu akan dapatkan, Bapak akan dapatkan saat ini? Saya akan mengimprove kekuatan Bapak dan Ibu untuk mengingat. Jadi untuk bisa seperti tadi, itu yang disebut memory stunt. Jadi hanya untuk show sedikit lah. Itu memory stunt. Saya tidak tahu, dan tolong berikan saya insight. Kira-kira aplikasi memori seperti apa yang berguna untuk Garuda Food? Saya ingin tahu. Ada beberapa perusahaan yang minta untuk mengeliminir reward. Reward itu akibat kelupaan kita. Kadang-kadang produk sudah sampai sini, ternyata kurang apa, dan you harus kesini lagi. Kemudian itu inefisiensi. Oke. Nah, saya nggak tahu kira-kira aplikasinya seperti apa di Garuda Food. Tapi saya akan menjelaskan juga yang disebut fakta absent mindedness. Pernah nggak Bapak dan Ibu masuk ke dalam satu ruangan? Tadi saya kesini mau ngapain ya? Pernah nggak Bapak dan Ibu? Ini pen. Ketika you butuh, tadi pen saya kemana ya? Oke, sering. Nah, keluar dari pintu ini, Bapak dan Ibu akan
bisa langsung mengeliminir absent-mindedness. Pernah nggak Bapak dan Ibu berkenalan? Biasanya yang sales, dia berkenalan sama orang, 2 menit kemudian lupa namanya. Dan indahnya kita adalah ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal dulu di mall, di public space seperti itu, kita kenal, dipanggil oleh dia kenal kita, dan kita juga kenal dia. Sayangnya kita lupa namanya. Hey, biasanya kita pura-pura nggak dengar dulu. Tapi kemudian dia, hey, akhirnya kita, oke. Kita jalan, kita bertemu, lalu kita mencoba mengalihkan pembicaraan untuk tidak menyebut namanya. Ada yang baca, dan now this is the beauty, oke? Kalau sumpahnya Bapak dan Ibu mengajak satu orang, ya, kenalkan ini, ya, nah, dia akan menyebut namanya kan, Andi misalnya, you keep silent, oh namanya Andi, thank you Andi, luar biasa, begini, baik. Oke, itu sering terjadi dengan Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu, ya. Itu satu trik yang biasa digunakan orang seperti itu untuk eliminate itu. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, nama itu penting sekali loh. Nama itu penting sekali. You forget the name, bagaimana Bapak dan Ibu bisa bilang perhatian terhadap orang tersebut? Oke? Nah, setelah absent-mindedness, pernah nggak Bapak dan Ibu? Ini ada kejadian yang menyedihkan sekali. Seorang yang pelupa, tapi sebenarnya bukan karena pelupanya ini hanya trigger dia dipecat dari kantornya. Dia ceritanya begini, dia adalah orang terakhir di rumahnya yang keluar di pagi hari. Dia tutup, dia kunci, lalu dia jalan. Di jalan, dia berpikir, tadi pintu sudah dikunci belum ya? Dan you pulang, untuk menemukan, oh ternyata sudah dikunci. Dia balik lagi, jalanan macet. Telat lagi, out. Gara-gara ini. Pernah nggak Bapak dan Ibu mengalami seperti ini? Ketika Bapak dan Ibu sedang trance itu bisa terjadi di mana-mana. Itu indahnya theta. Ingat, theta, alpha, you nggak usah menutup mata. Jadi kalau ada orang, you harus tutup mata. No, nggak perlu tutup mata. I cut myself. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ini bukan show, bukan show. Hanya untuk membuktikan bahwa pain bisa di-management. Bisa di-manage, pain. Saya tetap merasa sakit ketika saya cut ini. Tapi sakitnya saya alihkan bukan ke tangan, tapi ke kaki. You bisa perintahkan sakit, pindah ke kaki saya. Karena kaki saya menganggap kaki saya lebih toleran terhadap sakit. So ketika saya cut, yang sakit adalah kaki saya. Now, ini tidak tertidur, tapi melek, buka mata. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya. Oke? Saya ada. Oke. Nah. Oke. Ini adalah gelombang otak yang diukur dengan menggunakan EEG. Delta itu 0,5 sampai 3 Hz. Theta itu 4 sampai 7 Hz. Alpha itu 8 sampai 13 Hz. Beta itu 14 sampai 25 Hz. Sebenarnya ada lagi di atas beta. Ada kejadian ketika Bapak dan Ibu benar-benar terserang panic attack. Coba ingat-ingat lagi, bisa nggak Bapak dan Ibu belajar ketika naik roller coaster? You cannot. Kenapa? Karena gelombang otak berada dalam kondisi di atasnya ini. Oke? You cannot. Now, jadi ketika kita turun ke theta dan alpha, sekali lagi kita tidak perlu menutup mata.